warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah menyempatkan hadir pagi hari ini. Tadi disampaikan oleh Miss Ai, saya diminta untuk memberi gambaran tumbuh kembang anak di Kido seperti apa kepada Dokter Shiren. Jadi anak-anak di sini itu dokter sebagian besar sudah kami screening tumbuh kembangnya. Setiap bulan kami direktris ya, guru-gurunya melakukan cek untuk lingkar kepala ya Miss ya, tinggi badan, kemudian berat badan untuk sambil memantau. Tapi barangkali Bapak Ibu di rumah ini masih penasaran, Miss, kalau anak saya umur segini tapi ngomongnya begini, itu normal atau enggak? Kalau ngantri jadwal konsultasi sama Dokter Shiren kan lama ya. Jadi hari ini alhamdulillahnya Dokter Shiren berkenan bersedia hadir di sini. Jadi sekalian menjawabnya banyak. Kita nggak perlu ngantri satu-satu, gitu ya. Kemudian ada juga mungkin ayah bunda yang bertanya-tanya, wajar nggak sih anak saya di usia segini belum bisa misalkan melakukan hal sesuatu, atau belum bisa mengucapkan sesuatu, misalkan huruf-huruf tertentu ya, biasanya seperti huruf S, R gitu. Kalau jadwal konsultasinya lama, kita nanti tanya satu-satu lama. Jadi Dokter Shiren nanti akan memaparkan ke kita tumbuh kembang anak detail ya, dari motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial yang nggak kalah penting. Nah ini juga sering ditanyakan nih dok, Miss Ima, kami itu rumahnya di pinggir jalan, anaknya nggak biasa sosialisasi sama orang lain, wajar nggak sih dok jadinya begini dan begitu gitu ya. Nanti kita simak dulu paparan dari Dokter Shiren. Kemudian kalau ayah bunda ada pertanyaan, boleh di list dulu, ditulis dulu biar nggak ke skip. Nanti di sesi tanya jawab boleh kita sharing ya sama Dokter Shiren seperti apa. Kurang lebih begitu, kita sangat menunggu Dokter Shiren untuk sharing, jadi tidak usah berlama-lama, silakan kami persilakan waktu untuk Dokter Shiren sharing seputar tumbuh kembang anak. Silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapin terima kasih untuk Kidos, kepada kepala sekolah, guru-guru dan owner ya, ini atas undangannya hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing ya Mah, bukan tumbuh kembang tapi perkembangan. Jadi kalau tumbuh itu berat badan, panjang badan. Kalau perkembangan itu anaknya harusnya bisa apa sih di tahapan usia-usia. Jadi nanti saya fokus ke perkembangan. Saya juga minta maaf ini karena kaki kanan saya sprain karena jatuh, jadi nggak bisa ikut duduk di bawah, mohon maaf sebelumnya ya. Nah, kalau perkembangan itu dia tahapan apa yang harus dilakukan atau dilalui anak. Jadi seperti apa nanti anak-anak kita di masa depan itu sebenarnya bergantung pada perkembangan dia dari kecil ya. Kalau mama sama papa lihat sekalian di gambar slide pertama saya, kan kelihatan ya ada taman, ada anak yang sedang bermain, gembira. Karena sebenarnya anak-anak itu harusnya memang bermain di luar, bukan bermain handphone, bukan bermain gadget ya. Harusnya eksplorasi keluar. Sayangnya kita berada memang di negara yang belum memfasilitasi itu, sehingga taman-taman yang bisa untuk anak-anak bermain aman dan nyaman itu belum tersedia ya. Jadi taman-taman yang dimaksud sini tuh taman-taman outdoor ya Mah. Tapi nggak usah berkecil hati, kalau memang mama masih punya kebun di belakang rumah, bisa diajak eksplor ke kebun. Kalau ada lapangan di dekat rumah, bisa diajak ke lapangan. Nggak ada juga dok, ya seminggu sekali deh mah kalau bisa kita ajak keluar ya, mungkin ke atas tuh ke daerah Batang, ke Bonteng gitu ya, jalan ke alam gitu. Kenapa? Karena eksplorasi ini tuh seperti belajar sebenarnya untuk anak-anak kita. Mereka akan mengembangkan rasa ingin tahu lebih luas
apabila kita mengajak mereka tuh untuk explore, untuk melakukan. Jadi anak-anak itu belajar dengan cara melakukan ya Mah, bukan melihat. Itu sebabnya kalau dia cuma duduk nonton saja, meskipun itu videonya misalnya anaknya bicara banyak ya. Video itu kan kalau film-film kan pasti ada ngomong-ngomong ya, ada bicara-bicaranya. Tapi kalau dia cuma duduk melihat doang, dia tidak melakukan, maka itu tidak nempel. Jadi anaknya nggak akan bisa-bisa. Memang harus melakukan supaya mereka bisa ya. Ya, next slide. Next. Tes ya. Nah, perkembangan ini dibagi 4. Ya, yang pertama itu motorik kasar. Motorik kasar itu jadi anaknya misalnya ya merangkak, jalan, berlari, naik tangga ya. Itu semua motorik kasar. Jadi yang membutuhkan otot-otot besar untuk bergerak. Nah, kalau motorik halus itu tahapan misalnya anak bisa mengambil makanan yang kecil ya, pakai jari misalnya ya. Kemudian bisa menyuapin dirinya sendiri memakai sendok garpu. Bisa memakai baju, memasang kancing ya, itu motorik halus. Bisa menulis ya. Jadi kalau yang anaknya sekarang kesulitan menulis, misalnya anaknya sudah umur 6 tahun, 7 tahun, kalau megang pensil masih banyak salah, kemungkinan besar motorik halusnya dia saat tahapan awal itu kurang dilatih. Kalau misalnya masih kecil sekali, tahapan awalnya bisa kita latih dari mulai kalau kita kasih snack ditaruh di meja biar dia ambil sendiri. Yaitu anak 8 bulan harusnya sudah bisa picking makanan kecil ya, ambil makanan kecil. Kemudian mungkin kalau udah setahunan diajak dia untuk naruh balok ya, kemudian masukin benang ke lubang ya, biasanya kan besar ya kayak yang tali sepatu itu harus masukin, pakai pencapit, memakai pencapit ya, hal-hal seperti itu akan melatih motorik halus. Jadi yang kalau kita orang tua kadang mikirnya sepele cuma kayak gitu aja, masa nggak bisa, ntar ya bisa sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya kalau nggak dilatih dengan baik, nanti kedepannya itu akan jadi masalah ya. Kalau bahasa itu adalah bicara, tentunya bagaimana dia bicara dan memahami. Ini yang suka kelewat dari orang tua, memahami itu termasuk bagian dari bahasa. Jadi bahasa itu ada 2. Yang pertama itu bahasa reseptif. Reseptif adalah bahasa penerimaan. Jadi anak umur 9 bulan itu sudah mulai berkembang reseptifnya. Kita misalnya bilang, dadah, tepuk tangan, anaknya udah ngerti, dadah, tepuk tangan, hore, tepuk tangan ya. Jadi 9 bulan itu reseptif udah berkembang. Terus kalau misalnya kita ajak ngomong gitu ya, kita panggil namanya, misalnya namanya Nina gitu, Nina, dia udah nengok. Itu reseptif, bahasa reseptif, dia udah paham nama saya Nina gitu. Terus kadang-kadang ada yang mau megang apa terus kita bilang gini, nggak boleh gitu ya, atau orang tua zaman sekarang, no gitu ya. Terus anaknya lihat ke orang tuanya berhenti ngerjain, ya itu bahasa reseptif. Jadi intinya bahasa reseptif itu adalah bahasa dia memahami sesuatu, ya disuruh dia paham. Bahasa reseptif ini mendahului bahasa ekspresif. Jadi anak itu paham dulu, ngerti dulu perintah-perintah sederhana, baru dia bisa bicara, baru dia bisa mengikuti. Nah, kalau bahasa ekspresif itu adalah bahasa dia bicara dengan orang lain. Ya, biasanya paling awal itu umur 1 tahun 2 bulan dia bisa manggil keluarga inti. Jadi mamanya, papahnya gitu ya. Kemudian nanti dia bertambah lagi kosakatanya di 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Makin banyak itu di 2 tahun dan harus selesai itu di 4 tahun. Nanti kita bahas lebih rinci ya. Kemudian kalau personal sosial ini interaksi atau hubungan dengan orang lain dan juga kontrol diri. Seperti kontrol emosi ya, itu masuk ke personal sosial. Jadi kalau ada anak tantrum terus bawaannya di atas 4 tahun,
dikasih tahu masih tetap belum bisa, tantrum terus, sebenarnya itu sudah tantrum yang patologis, tantrum yang tidak normal. Ya, karena self regulation emotion itu biasanya sampai usia 3 tahun kita bentuk, di atas 3 tahun mereka mulai belajar untuk meregulasi dengan baik, sehingga 4 tahun tantrum itu sudah jauh berkurang. Ya, jadi kalau misalnya di bawah 3 tahun masih tantrum-tantrum, biasanya umur 2-3 tahun ya, sampai ada istilahnya wonderful two ya, usia 2 tahun yang luar biasa katanya ya. Itu bawaannya kasih tahu apa, ngamuk, gegoleran di lantai ya. Nah, kalau Bapak Ibu gagal menavigasi emosinya saat itu, maka dia akan bermasalah ke depannya. Jadi self regulation, control emotionnya jadi bermasalah gitu. Ya, next. Oke. Nah, kalau 3 tahun apa sih yang kita perhatiin? Jadi ini karena rata-rata mama-mamanya anaknya udah usia 3 tahun. Jadi saya fokus di usia 3 sampai 6 tahun ya, Ma. Nah, kalau di 3 tahun, ini motorik kasar anak itu mulai dia balance. Jadi anaknya harusnya kalau berlari itu udah stabil, nggak jatuh-jatuh lagi. Hati-hati, Ma, di usia 3 tahun ini beberapa kelainan bawaan genetik itu mulai muncul dengan ciri-ciri anaknya tadi udah bisa jalan, udah bisa lari, udah baik, terus mulai mengalami kemunduran. Jadi kalau jalan kok tiba-tiba sekarang sering jatuh ya, atau oleng ya. Anaknya biasanya udah lari, udah baik-baik aja kok, ini mau lari kok langsung glosor gitu, jadi kakinya keserimpet misalnya. Atau dari posisi duduk ke berdiri, harusnya kalau 3 tahun udah nggak ada masalah ya, ini dia kesulitan sampai harus mencari pegangan. Nah, itu salah satu hal yang harus diwaspadai di motorik kasar usia 3 tahun, karena itu tanda-tanda regresi. Istilahnya regresi itu kemunduran perkembangan motorik kasar yang biasanya memang berhubungan dengan kelainan genetik ya. Di Pekalongan kasusnya ada beberapa. Ya, ada Duchenne muscular dystrophy, jadi dia mengalami kelemahan memang anggota tubuhnya, dia tambah usia nanti akan tambah berat. Kemudian ada juga SMA. Jadi ada beberapa kasus memang. Nah, kemudian anak ini juga sudah bisa dia melompat dengan 2 kaki ya. Kalau anak di bawah 3 tahun biasanya kalau suruh lompat 2 kaki itu dia gini nih, Mah. Satu maju diikutin satunya ya. Tapi kalau udah 3 tahun dia dua-duanya harus bisa. Hopping itu udah harus bisa ya. Kemudian naik tangga sudah bergantian. Naik tangga bergantian tuh gimana? Ini mungkin nggak begitu jelas ya, gambar yang anak baju biru itu sebenarnya tangga ya. Jadi anak yang naik tangga bergantian dia sudah mulai kalau di bawah 3 tahun itu alternate. Jadi kalau kanan naik satu naik gitu ya. Tapi kalau udah di atas 3 tahun dia kan kakinya gantian kanan kiri. Dengan syarat tangganya ukurannya normal ya. Karena kadang-kadang ketemu tangga ukurannya aduh, orang dewasa aja susah apalagi anak-anak ya. Ya, jadi harus alternate, dia harus ganti-gantian gitu. Nah, masih berpegangan itu masih nggak apa-apa. Kalau umur 3 tahun biasanya kadang masih berpegangan tapi kakinya sudah gantian. Nah, kalau dia belum bisa ganti-gantian kakinya, sebenarnya ini kemungkinan ada masalah di motorik atau ada masalah di balancing ya. Termasuk kalau misalnya guru-guru nih miss-missnya ngetes anaknya harusnya dikasih garis di lantai ya. Dia harusnya sudah bisa jalan 1 garis, nggak gini-gini lagi, nggak aimingnya jauh gitu ya, sudah nggak lewat lagi karena balancingnya di umur 3 tahun ini sebenarnya udah bagus. Disuruh menendang bola, ngarahin itu juga udah bisa. Ya, main sepeda itu udah ngayuhnya udah bisa gantian. Ya, kalau mau diajarin naik sepeda nih mulai roda 3 nih harus bisa di usia 3 tahun. Atau misalnya roda 2 dengan helper ya, dengan roda pembantu gitu. Itu juga harus bisa. Jadi kalau misalnya 3 tahun masih kesulitan di situ, sebenarnya itu sudah tanda-tanda red flag di usia 3 tahun untuk motorik kasarnya. Ya, next. Oke, kemudian kalau di motorik halus di sini anaknya sudah bisa menyusun kubus. Jadi kalau kubusnya dia ukurannya sama, dia harus bisa nyusun kubus 6-8 ke atas tanpa jatuh.
Jadi bagaimana cara dia menempati kubus itu, meletakkan kubus itu penting ya. Kemudian mereka juga udah mulai bisa gambar garis dan lingkaran. Jadi disuruh ngikutin apa? Garis itu tracing ya. Tracing itu udah bisa ngikutin garis, nggak titik-titiknya kemana, garisnya kemana gitu. Jadi mereka udah mulai bisa nih ya. Dan sudah mulai belajar juga pakai gunting, meskipun dengan bantuan biasanya belum terlalu bagus kalau ngikutin bentuk, tapi kalau untuk bentuk sederhana sudah bisa, misalnya menggunting bentuk kotak ya, itu sudah bisa. Dan anak umur 3 tahun dia udah mulai bisa untuk belajar pakai baju sendiri. Jadi biasanya yang kita tanyain tuh, udah bisa pakai kancing belum? Ya, kalau belum bisa pakai kancing, belum bisa narik resleting, ini berarti motorik halusnya perlu dilatih ya. Pakai kancing tuh tricky loh. Jadi mama bisa ngelatih anaknya tuh dengan kancing yang besar dulu. Biasanya dijual di banyak e-com tuh untuk kancing berlatih anak pakai baju ya. Kancingnya besar, dilatih dulu. Nanti lama-lama ke kancing yang lebih kecil atau kancing baju dia sendiri. Biasakan di umur 3 tahun ini mah, kalau mau berangkat sekolah, itu pagi-pagi, ayo kamu mau pakai baju apa? Oh mau pakai baju yang ini ya, atau kalau sekolah udah nentuin seragam ya. Oke, kalau nggak seragam berarti mama arahin ya, hari ini misalnya Sabtu kita pakai seragam ini gitu ya. Nah terus minta dia untuk mencoba berpakaian sendiri. Biasanya nggak semua anak langsung mau, tapi nolak. Susah mah, nggak mau gitu. Kalau mama langsung ambil alih, nanti ke depannya maka dia akan orang yang dependent ya. Jadi dia nggak bergantung terus, dia nggak bisa mandiri terus, dia nggak, untuk berusahanya tuh agak kurang gitu. Udahlah aku kan nggak bisa gitu. Modelannya kayak gitu. Jadi di sini tuh hal-hal penting keseharian tuh perlu dilakukan mah. Misal pakai baju, nggak bisa, sabar, dicoba lagi ya gitu. Kalau memang kita lihat kesulitan sekali, kita bisa bilang, Mama bantu sedikit, coba kamu lanjutkan. Misalnya mungkin narik resletingnya masih agak sulit ya, baru separuh, ya dilanjutkan. Coba pakai kancingnya dicoba gitu. Kancing baju misalnya ada 4, 2 bisa mama, 2 lagi dia. Karena pasti masih lama kan pakainya. Nanti kalau nggak keburu mamanya yang stres. Udah waktunya berangkat belum selesai pakai bajunya, ya. Kemudian ini juga penting ya Ma, untuk melatih anak kita udah makan dengan sendok dan garpu. Karena meskipun ini masih berantakan, masih kesulitan, tapi tetap harus mulai dilatih. Next. Oke. Untuk bahasa, anak mulai menggunakan kalimat. Jadi kalau anak 2 tahun itu biasanya minimalnya 2 kata, mau susu. Ya, mau minum misalnya ya. Tapi kalau anaknya umur udah 3 tahun, biasanya dia sudah pakai 3 kata. Ibu, aku mau susu, misalnya seperti itu. Jadi sudah mulai kalimat ya. Jadi tidak cuman potongan-potongan. Nah, kemudian pada umur 3 tahun nih dia sudah bisa melakukan perintah 2 langkah. Jadi cara mama papa ngetesnya, kalau pas diajak main, misalnya ya main balok, coba ambil balok warna biru, kemudian taruh di gelas ini gitu. Nah dia harus bisa tuh mah, ambil balok biru, ditaruh di gelas. Kalau dia tiba-tiba gini, tadi baloknya warna apa ya? Terus warna apa? Biru ya? Oh iya diambil. Terus aku taruh gelas yang mana ya? Nah hati-hati, ini tandanya executive functionnya dia terganggu. Karena umur 3 tahun harusnya dia udah bisa tuh nginget 2 step, minimal 2 step. Oh anak saya bisa 5 step dong, oke, sip berarti. Mantap, insya Allah IQ-nya bagus ya. Iya, kan ada ya yang anak saya udah bisa ini dong, sip. Tapi kalau 2 step aja nggak bisa, hati-hati mama papa, ini mungkin dia ada masalah executive function. Nanti ini penting untuk kedepannya dia masa-masa belajar ya. Jadi dia untuk kayak urutan-urutan itu dia mengalami kesulitan ya. Terus dia sering mulai penasaran nih, mulai sering explore. Mah itu kenapa sih kayak gitu? Kadang-kadang agak nggak sopan ngelihat ada orang gitu ya berbeda sedikit gitu. Terus nanya, "Ma kenapa sih dia jalannya begitu? Kenapa sih kakinya begitu?" Kan kita kadang suka nggak enak ya Ma. Terus shh, jangan nanya-nanya. Ya nggak? Atau lagi sibuk nih, mama aku tuh pengen tahu Ma, itu mama lagi apa sih ini? Bentar sih, mama tuh lagi sibuk, kamu gitu.
Ada nggak yang gitu mah? Banyak. Oke. Jangan ya mah. Jadi anak kita itu bertanya karena mereka kan nggak tahu ya. Makanya kita jawab sebisa kita. Kalau seandainya kita nggak bisa, bukan kita menghardik, bukan kita marahin gitu ya, tapi kita bilang, Mama butuh waktu nih, nanti kita cari tahu bersama ya gitu. Jadi kembangkan keinginan anak untuk eksplorasi, jangan ditutup ya. Kalau misalnya anak, ini cerita ya mah, saya tuh termasuk anak kritis emang dari kecil. Jadi orang tua saya cerita suka bikin malu katanya. Beneran, suatu hari kita kedatangan tamu di rumah, orangnya mohon maaf ya tunadaksa, jadi dia kakinya tidak ada satu. Nah sebagai anak kecil selayaknya saya pasti bertanya-tanya dong, kenapa kok dia nggak punya kaki? Dan itu saya lontarkan aja begitu aja, kok nggak ada kakinya mah, kenapa gitu. Ibu saya bilang, kamu tuh loh dulu suka bikin malu, semua ditanyain gitu. Nah saya tahu, berarti itu keinginan tahu saya sangat besar ya. Terus gimana dong caranya kalau kita menghadapi seperti itu? Ya kita jelaskan, nah tidak semua orang itu anggota tubuhnya lengkap ya. Ini kebetulan Bapak anggota tubuhnya tidak lengkap. Kalau merasa nggak enak hati ya minta maaf ke Bapaknya. Maaf ya Pak, kalau pertanyaan anak saya membuat Bapak tersinggung gitu. Jelaskan lagi ke anak yang nggak apa-apa. Adik pengen tahu kan kenapa gitu. Kita jelasin ya sebisa kita. Nanti kita mungkin tambahkan lagi ke anak tersebut pemahaman tentang etika, kapan bertanya ya. Bagaimana kita kalau ada orang yang mungkin agak aneh jangan ditatap terus misalnya seperti itu ya. Itu etika jadi kita building dari anak masih balita ya mah 3 tahun 4 tahun itu udah harus dibentuk. Kalau enggak nanti pas udah gede kesulitan sendiri anaknya. Nah terus kosakatanya udah banyak banget. Tiba-tiba pulang-pulang ada aja kata baru ya yang ajaib gitu. Kayak kemarin anak saya kayaknya gara-gara kebanyakan nonton film-film ala Malaysia itu ya. Mama, aku tak banyak masa ini. Aku udah yang, aduh, ini padahal screen time sejam doang nih sehari nih. Anak saya udah 5 tahun soalnya mah, jadi dapat jatah waktu kalau dia baik boleh nonton atau main game 1 jam ya sehari. Terus udah gitu. Ada lah nih tak banyak masa, oh ini pasti nih film nih ya. Jadi tiba-tiba banyak kata-kata yang ajaib keluar gitu. Atau dia bilang gini, Mama tahu nggak? Teman-teman aku tuh manggil ibunya bukan Mama loh. Terus apa dong? Ya ada yang Mami, ada yang Bunda gitu. Jadi anak mulai berpikir, dia mulai melakukan analisis thinking. Nah kalau anak mama seperti itu bersyukur mah. Berarti insya Allah anak mama akan cerdas. Karena dia melihat sesuatu, dia penasaran, dia bertanya, dia berdiskusi. Jangan tutup diskusinya. Tanyakan balik. Cara kita membuat anak kita semakin baik, kerja otaknya adalah kita eksplor baik. Oh jadi beda-beda ya manggilnya. Menurut kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih. Terus kamu maunya manggil mama apa? Mama juga atau bunda atau apa? Mama aja deh. Oh oke. Berarti kita panggilnya tetap mama ya gitu. Anak saya yang pertama ganti-ganti tiap minggu. Saya biarin aja. Minggu ini manggil apa? Mami apa? Ikutin temennya dia. Jadi dia dengar temannya manggil bunda, tahu-tahu di rumah dia manggil saya bunda gitu. Oh iya nggak apa-apa deh. Karena memang begitulah anak-anak maunya eksplor dan uji coba ya. Next. Nah, ini penting nih, personal sosial. Jadi bermain play role atau pretend play. Kalau kita orang tua ngelihatnya cuma lucu aja sih anaknya mainan pura-pura telepon-teleponan, pura-pura bikin teh gitu ya. Main boneka, bonekanya bicara. Oh iya, kamu mau apa gitu. Kadang-kadang anak-anak suka banget tuh main figurin kayak boneka-boneka kecil atau hewan-hewan. Terus hewannya ini jalan, mama nih jerapahnya jalan. Terus jerapahnya ketemu sama gajah. Oh, gajahnya bilang apa? Gajahnya bilang nih, tadi di situ ada ini loh gitu ya. Cerita dia bikin. Itu namanya pretend play. Ya. Kalau anaknya nggak bisa pretend play mah umur 3 tahun, hati-hati. Karena pretend play ini menggambarkan kemampuan kognisi anak
ya, dan personal sosial. Jadi kalau misalnya 3 tahun dia nggak bisa pretend play, satu kemungkinan ada masalah di kecerdasan, kedua ada kemungkinan autis. Jadi kalau ada mama-mama yang datang ke saya, dok anak saya autis apa enggak, coba cek ini dulu deh mah, bisa pretend play nggak dia? Karena anak autis itu umur 3 tahun biasanya nggak bisa pretend play, jadi kesulitan dia untuk play role ya. Nah kita main polisi-polisian yuk, nggak bisa. Kenapa? Karena kan kalau anak autis nggak ada interaksi sosial, kita nggak bisa ajak main yang seperti itu. Dia lebih main sendiri ya jadi ujung. Ya, mamahnya mau jatuh, mau teriak, mau apa, dia paling cuma ngelirik ini doang, cuek. Lanjut lagi sama aktivitas dia. Ya, jadi nggak bisa main pretend play. Kemudian meniru aktivitas orang dewasa. Jadi mamahnya masak ikut masak, mamahnya bersih-bersih ikut biarin, nggak apa-apa mah, ya. Biarin aja kasih. Jadi kalau biasanya saya masak tuh udah heboh, satu dapur turun semua anak saya. Yang malah sekarang nggak terlalu ikut campur yang SMA karena udah sibuk ya. Tapi yang SD sama yang TK ini udah pasti minta bagian masing-masing. Aku bagian masukin ke wajan, aku bagian ini, aku bagian apa nih mama. Jadi harus dikasih bagian ya. Nggak apa-apa mah. Kadang kalau kita lagi rempong udah ambilin aja deh daun bawang apa kasih pisau mainan yang buat anak-anak itu ya. Ini kamu potong-potong ya gitu. Tapi jangan bilang nggak dipakai. Oh iya nanti mama mau pakai nih, bantuin ya gitu. Jadi menumbuhkan anak untuk ikut bekerja sama, untuk ikut membantu itu sejak dini. Tapi kadang orang tua rempong bilang ke anak, kamu udah sana main aja sih, jangan ganggu. Nah kalau ketawa berarti iya nih. Ya. Nanti kalau anaknya udah gede, emaknya minta bantuan, nak bantuin dong ibu di dapur. Ah males bu, pasti ibu suruh-suruh aku, kok lagi asik. Ya, tapi kalau mama biarin, itu nanti dia numbuh sendiri. Jadi kalau lebaran kan kita biasa nggak punya rewang tuh mah, karena anak saya udah saya biarin memang biasa kalau bantu-bantu dari kecil. Saya kalau bikin kue lebaran gitu, bikin sendiri di rumah, misalnya mah pas lagi selo ya. Itu anak ikut semua bikin. Bentuknya alhamdulillah jelek. Tapi nggak apa-apa, nastar ukuran nggak ada yang sama. Yang penting enak ya, asik ya tadi bikin ya. Mereka seneng gitu bikin ya. Putri salju alhamdulillah hancur, nggak apa-apa, enak tetap dimakan aja. Jadi pengalamannya, experience-nya itu. Jadi akhirnya kalau lebaran saya ke dapur nih lagi nggak ada rewang, saya megang piring, itu anak langsung, mah udah mah biarin aja nanti aku aja yang nyuciin. Terus saya gimana? Saya biarin. Ya, nanti cuciin ya nak. Gitu. Makasih ya. Kasih ucapan terima kasih, puji tawarannya dia. Tapi kadang nggak langsung dikerjain ya mah. Kita nyingkir, sore balik belum dicuciin. Nah, biasanya saya nyenggolnya gini. Jadi nggak nih mau bantuin? Kalau nggak apa-apa, mama yang selesaikan. Iya mah, iya mah, dikerjain sekarang. Oh iya, oke. Makasih. Jadi kadang kita perlu pancing anak ya. Oke, terus makan sendiri, ini mereka mulai bisa makan sendiri dan berantakan. Tolong dibiarin mama. Encourage mereka untuk makan sendiri ya. Karena ini tahapan yang mereka harus belajar. Kalau mereka, aduh udah daripada berantakan buang-buang, mama suapin aja deh biar cepet gitu. Itu mama menghalangi tahapan belajarnya dia ya. Jadi biarin, tolong jangan dihambat ya. Oke, next. Nah, red flagnya jelas. Tadi saya udah sempat sebut ya, kalau anaknya nggak bisa berjalan stabil umur 3 tahun, jadi banyak jatuh ya, jalan dikit oleng jatuh, tidak bisa berlari, tidak bisa membentuk kalimat sederhana. Jadi ngomongnya masih 1 kata 2 kata, bu, num, ya, makan, kan, belum bisa bentuk kalimat ya. Terus kemudian 3 tahun ini juga mostly bahasa itu kita udah paham, udah ngerti nih anak ngomong apa. Jadi kalau banyak kata-kata ngejibris, istilahnya nggak jelas nih anak ngomong apa, atau kebalik-balik, misalnya dia ngomong topi, itu toti, tidak, itu tita. Nah, hati-hati. Ini salah satu gejala awal disleksia. Ya, disleksia biasanya umur 3 tahun mereka masih kebalik-balik. Makan misalnya jadi makam. Ya, atau malah lebih parah lagi gitu ya. Mereka nggak bisa menyebutkan kata dengan baik gitu. Itu hati-hati. Yang paling sering saya temuin memang tita,
toti, nah itu ya, topi tuh toti, terus tidak tuh tita ya, makan tuh makang, ya, masih kayak gitu. Jadi dia masih kalimatnya masih belum bagus ya. Itu biasanya awal-awal kita signnya, oh mah kayaknya nih disleksia kemungkinan ya. Jadi biasanya kan kita observe, kita pantau dan kita stimulasi ya. Kemudian tidak menunjukkan minat interaksi yang tadi saya cerita ya. Kalau anak umur 3 tahun harusnya dia role play, ada pretend play, dia udah mulai kelihatan dia senangnya apa. Kalau yang main musik semuanya jadi drum band gitu, dipukul-pukul ya. Oh nih anak emang seneng kayaknya nih musik. Yuk les aja gitu ya. Jadi kita ngelihat anaknya senang apa? Menggambar. Anaknya sering menggambar ya mah. Satu tembok kita sudah jadi kanvas gitu. Kalau mama-mama biasanya kan stres, pusing. Kalau saya dulu anak pertama saya doyan banget itu membuat tembok indah saya menjadi semakin indah. Saya kasih batasan aja. Nah, ini tembok buat kamu. Tolong yang di ruang tamu jangan. Sini aja, boleh. Terserah kamu mau warnain, mau gambarin apa terserah. Ya, ada lagi dulu kalau orang tua saya cukup kreatif, ditempelin papan tulis. Ya, jadi anaknya ngegambar itu di papan tulis gitu. Boleh. Atau misalnya mama aduh gemes banget udah capek ini tiap berapa bulan sekali ngechat gitu ya. Arahkan ke kertas. Nah itu berarti anaknya kan senang tuh ya mah menggambar dan melukis. Coba dilatih, diasah. Siapa tahu jadi pelukis ya mah. Kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi tiap anak itu kadang menunjukkan bakat, minat dan kemampuan yang berbeda dari anak lain. Nah, ini mama harus explore nih. Umur-umur 3 tahun harus melek. Mungkin ada yang anaknya tiap denger lagu dikit dia udah bisa nyanyi, nadanya udah keren gitu ya, yang tadinya R&B jadi jazz gitu atau apa. Oh ini jangan-jangan anak aku emang pintar nyanyi nih ya, bisa kita asah, bisa kita latih di situ. Nah stimulasinya apa? Kalau anak bicaranya belum baik, memang stimulasi yang paling mudah itu kita ajak baca buku. Baca buku itu paling gampang. Setelah baca buku nggak selesai tutup buku, enggak. Tapi setelah baca buku kita tanya, tadi ceritanya tentang apa ya? Kamu bisa cerita lagi nggak ke mama? Pulang sekolah anaknya ditanya, tadi ngapain aja di sekolah? Oh, kalau bingung, bener nggak sih nih anak ceritanya? Kontak miss-nya. Miss, emang bener tadi kejadian kayak gini gitu ya. Terus kan kadang sekolah suka kasih info ya di awal minggu nggak? Di sini ya dikasih info ya kita mau ngapain misalnya, mau ada blok balok misalnya. Jadi kan mama udah tahu nih hari ini pasti mainan balok ya. Tadi kamu ngapain? Nah kalau anaknya bisa cerita sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah ini berarti baik ya anaknya. Tadi aku main balok mah gitu. Terus aku bikin ini, keren banget tuh. Oh iya, wih hebat loh. Gitu ya. Jadi puji dia, encourage dia, terus sambil kita pancing ya. Kemudian melatih kemandirian. Ingat ya mah, balik lagi melatih kemandirian itu yang harus punya sabar orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya bakalan lama nyuci pakai baju, nyuci tangan ya. Sikat gigi biarin anak mulai dulu, terus habis itu kita ulangi ya. Jadi ada usaha anak itu melakukan sendiri dulu ya. Kemudian makan ya itu juga berantakan kemana-mana ya, tapi itu penting untuk kita latih. Next. Nah, kalau 4 tahun motorik kasarnya ini selain dia udah balance, sudah balancingnya sudah semakin bagus, dia juga mulai bisa ada challenge ya. Contoh misalnya melompat 1 kaki, hopping, atau ya kayak mainan yang di sebelah kanan itu apa ya namanya, engklek. Engklek ya, engklek. Nah jadi udah bisa nih dia main engklek. Kalau sebelumnya mungkin kalau main engklek abis lompat sekali kakinya turun. Kalau 4 tahun nih biasanya dia bisa lompat beberapa kali, masih kuat ya, masih tahan. Kemudian untuk bola gitu juga dia lempar tangkapnya sudah semakin baik ya, bisa melempar, bisa menangkap ya. Kemudian juga bisa menahan kaki ya 2-3 detik. Jadi kakinya diangkat 1, dia bisa tahan 2-3 detik ya. Kalau tangga gimana? Kalau tangga saat ini biasanya mereka sudah seperti orang dewasa ya. Jadi tidak banyak dari mereka yang sudah bisa naik tangga tanpa harus berpegangan. Jadi kalau sebelumnya harus pegangan begini gitu, mereka udah bisa naik tangganya udah lepas tangan ya. Oke, next. Nah,
Kemudian untuk motorik halus, ini biasanya kita ngetesnya coba gambar orang. Nah ini selain motorik halus, kita sebenarnya ngelihat intelektualnya ya. Anak dengan intelektual yang baik, dia kalau untuk menggambar orang di usia 4 tahun sudah ada 2-4 bagian tubuh. Jadi ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, udah itu lulus. Ya, ada 4 bagian tubuh. Kalau lebih bagus lagi, di detail, pakein baju, oh lebih baik lagi berarti kemampuan anaknya ya. Meskipun gambarnya masih kayak ceker ayam, cuma segaris gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi dia biasanya udah tahu, oh ininya mah tangannya, ini kakinya mah gitu ya. Dia juga bisa mulai memegang pensil dengan posisi yang baik. Jadi dia udah mulai pakai grabs-nya itu 3 jari. Ya, kalau sebelumnya itu biasanya 3 tahun dia masih kesulitan, jadi tangannya masih kemana-mana. Nanti untuk grabs saya bahas lebih lanjut ya. Tapi kalau untuk 4 tahun dia sudah mulai bagus dia megang pensilnya. Nah, kalau di sini Mama mau mulai belajar mengikuti tracing huruf ya, tracing angka. Nah, ini biasanya anaknya sudah bisa, bahkan tanpa tracing pun dia sudah bisa mengikuti ya. Kemudian kalau menggunting dia udah bisa lurus, nggak mencong-mencong. Kalau berbentuk-bentuk biasanya juga mulai bisa, tapi bentuknya simple, nggak yang terlalu sulit ya. Next. Nah, bahasanya semakin panjang tentunya, ceritanya sudah mulai banyak. Kalau 3 tahun biasanya cerita pengalaman itu masih lompat-lompat. Kalau anak usia 4 tahun itu dia sudah bisa runtut. Nah, ini penting. Kalau disleksia dia nggak runtut. Bahkan 4 tahun ini bahasa harusnya selesai. Artinya anaknya udah bisa bilang, ibu aku mau makan ayam. Itu susunannya udah benar. Tapi kalau anaknya, ibu ayam mau makan yuk. Nah itu nggak benar kan mas susunannya. Itu ciri disleksia. Jadi dia belum bisa. Terus kadang bahasan kan tadi juga tentang memahami ya mah. Nah anak umur segini harus paham. Kita mau main keluar nanti sore ya, ke taman nanti sore, ternyata hujan. Oke, kalau anaknya pemahamannya baik, jadi dia nggak ada gangguan ya, tadi disleksia itu salah satunya gangguan pemahaman, karena gangguan bahasa kan. Kita hujan kita kasih tahu, kita nggak jadi main ke taman, karena hujan. Tamannya basah, kita tidak bisa main. Anaknya paham kan mah? Kita nggak jadi main ke taman nak, soalnya hujan. Biasanya berhenti di situ aja, anaknya udah paham. Iya ya bu, sayang sekali hujan. Iya besok ya. Oh iya bu, gitu. Selesai. Tapi kalau anaknya bermasalah mas, seperti anak disleksia itu, nah kita nggak jadi main ke taman gitu, karena hujan. Dia pasti marah. Gak bisa, ibu kan udah janji. Ibu bohong ya. Ih gitu. Ya ini juga sering Miss tuh yang punya murid-murid disleksia biasanya cerita, karena kan sering ada sharing session juga ya kalau sama guru-guru misalnya yang kasus-kasus berat itu masih sulit sekali untuk diberi penjelasan kenapa kita nggak jadi melakukan, jadi menyalahkan gurunya gitu terus marah ya, atau di rumah menyalahkan orang tuanya terus marah, jadi dia kesulitan memahami, mengintegrasi segalanya itu dia kesulitan ya. Nah ini sebenarnya masalah ya. Kemudian belum bisa ngomong besok, kemarin, hari ini, itu dia masih bingung. Memang kalau minggu depan, sebulan belum ya mah. Nanti ada, dok anak saya 4 tahun kok belum ngerti ya dok, sebulan itu berapa lama ya. Itu masih belum, masih wajar. Tapi paling enggak tadi pagi, nanti sore, kemarin itu dia udah paham ya. Next. Masih waktunya aman ya? Oke, personal sosialnya biasanya udah bisa kooperatif main sama temennya ya. Jadi dia udah ngerti ganti-gantian, ngerti sharing. Kalau anak 3 tahun mah masih susah disuruh sharing, sabar ya, dikasih tahu lagi, diulangi lagi. Tapi kalau anak 4 tahun harusnya dia udah paham. Kalau ada temannya lagi pegang mainan, dia nggak bisa nyamperin temennya ngambil mainan langsung. Kalau anak itu masih melakukan hal seperti itu ciri ADHD. Ya, jadi biasanya saya tanyanya gitu ke, mah kalau di sekolah temennya lagi main, ada nggak laporan dari miss-missnya tuh anak nyamperin temennya main ngambil mainan, nggak pakai izin.
ya. Iya, masih seperti itu, Bu. Nah, berarti itu kemungkinan besar ada ADHD-nya. Tapi ada gejala-gejala lainnya ya, Mah. Ini jangan satu nanti, oh berarti ADHD nih, enggak ya. Tapi itu salah satu cirinya kita melihat bahwa usianya udah 4 tahun, tapi dia belum paham itu. Kalau dia tuh harus take turn, harus sharing, dia harus memahami kalau ada yang pegang duluan berarti dia harus izin. Itu 4 tahun dia harus bisa ya. Kemudian menunjukkan empati sederhana. Jadi kalau misalnya mamahnya kenapa-napa ya dia harusnya udah nunjukin, mama sakit ya, mama kenapa, mama capek ya, seperti itu. Atau temannya kenapa-napa, dia cerita di rumah, ma tadi teman aku ya ada yang seperti itu. Jadi dia menunjukkan empati. Kalau bermasalah dengan empati ya, ini salah satu ciri masalah juga. Bisa autism, bisa antisosial, banyak. Tapi yang paling sering memang autis ya. Anak autis itu tidak berempati, mah. Jadi mau temennya kenapa juga dia cuek aja sendiri ya. Kemudian sudah bisa cuci tangan dan memakai sepatu sendiri. Memang kalau 4 tahun, 3 tahun kita mulai belajar shoelacing. Kalau 4 tahun shoelacing kesulitan, nggak apa-apa, masih dilatih terus. Tapi untuk pakai sepatunya sendiri itu udah harus pakai sepatu sendiri. Makanya jangan biasain mah kalau mau keluar anak kita pakein sepatu. Biarin, ayo pakai sepatu sendiri. Ya dari 3 tahun itu udah biarin, ayo pakai sepatu sendiri. Tunggu dia sabar. Mungkin kalau 3 tahun pakai yang apa, kreket ya, velcro, tunggu sabar dia pakai. Oh iya sudah berhasil, good job gitu ya. Tapi kalau 4 tahun kita mulai lacing. Jadi belajar lacing memang dari 3 tahun, tapi 4 tahunnya lebih ditekankan. Oke, next. Ya, red flag-nya ini jelas kalau 4 tahun bicara kan harus selesai tadi. Berarti kalau bicara masih bermasalah, udah red flag. Nggak dimengerti, susunan katanya nggak sesuai ya. Terus nggak bisa nyebut nama kamu siapa sih? Anak 4 tahun tuh udah pasti harus bisa. Nama saya Budi Satrio Wijoyo Wiguna Sakti misalnya. Ya itu kesian sih, orang tuanya kelewatan, panjang banget namanya ya. Tapi biasanya udah bisa nyebut. Paling nggak nama pendek, nama aku Budi gitu. Itu udah harus bisa 4 tahun. Belum bisa itu berarti masalah ya. Nah, stimulasinya yang penting di sini tetap kita harus ajak dia bermain peran. Nah, saat bermain peran ini mama bisa memasukkan hal-hal seperti etika, tanggung jawab ya. Misalnya dia lagi bermain peran figurin nih, mainan kecil, patung-patungan gitu. Mama bisa masukin di situ. Aduh, temennya jatuh, diapain ya gitu. Kalau temennya jatuh ya kita kasih dibantu, jangan ditertawakan. Nah seperti itu, jadi bermain sambil belajar. Terus mama juga di sini sebenarnya dari 3 tahun juga harus diajarin ya mah, tapi di 4 tahun ini tolong pastikan anak kita sudah paham yang namanya antri menunggu ya, karena banyak ya di Indonesia ini tuh kelewat ini diajarin antri, sehingga serobot budaya serobotnya ini kuat ke bawah sampai dewasa ya. Tolong diajarin antri. Kalau kita ke luar negeri itu terutama Jepang ya, budaya antrinya tuh luar biasa karena diajarin dari umur 3 tahun. Mereka nunggu kereta atau lift ya, itu di samping diem dulu, yang dalam keluar semua, baru yang dari luar masuk ke dalam. Di Indonesia mohon maaf, saya masih banyak nemuin orangnya belum keluar dia udah masuk aja, nanti sangkut-sangkutan. Saya diam aja di pinggir ngeliatin, ya Allah nih bapak-bapak, bapaknya kayak gini biar anaknya. Pernah lagi ke tempat wisata mah, gurunya yang nyuruh, sana kamu ke depan salip antriannya. Terus aku cuma gini doang, nih bu guru gimana sih, kok sayang sekali gitu loh, anak-anaknya diajarin untuk nyalip. Kira-kira nanti kalau udah dewasa gimana? Salip mah yang bukan haknya diambil ya. Jadi kalau budaya-budaya yang kayak korupsi dan lain-lain itu tuh sebenarnya kita yang didik dari kecil ya. Kemudian permainan keseimbangan tubuh, jadi misalnya ngangkat satu jadi pesawat terbang seperti itu ya, atau misalnya dia mau climbing ya, permainan menyortir warna dan bentuk ya. Ini sebenarnya dari kecil sudah bisa, tapi kalau memang masih ada masalah di 4 tahun ini bisa kita tekankan. Next. Nah,
Untuk motorik kasar anak umur 5 tahun, ini dia sudah harus bisa melompat jauh kurang lebih 30 cm. Jadi sebenarnya ada tes perkembangan, yaitu yang namanya Griffith. Itu kita nilai intelektual tapi dari semua scope. Ya itu biasanya kita ngetesnya pakai plester. Ya jadi kayak plester itu Miss dijarakin 30 cm, terus anaknya disuruh lompat dari ujung sini ke sana. Kalau dia berhasil, berarti dia PES, bagus motoriknya. Tapi kalau dia nggak berhasil, berarti dia nggak PES, ya. Terus umur 5 tahun juga nggak ada cerita tuh, kalau berjalan mundur di satu garis, dia nggak bisa. Jadi harus bisa berjalan mundur di satu garis, ini kakinya begini. Nah, kadang ada yang begini terus gini. Nah, itu berarti masalah. Jadi dia harus bisa berjalan mundur satu garis. Ya. Sudah nggak ada cerita nih masalah keseimbangan balancing di sini, nggak ada cerita ya. Oke, next. Nah, gambarnya mulai lebih lengkap. Kalau orang terus dia ada mata, hidung, mulutnya lengkap, dikasih rambut, kadang dikasih baju ya. Jadi sudah mulai lebih lengkap. Semakin lengkap kalau disuruh gambar orang, semakin pintar anaknya mah. Gampang, suruh dia gambar. Coba kamu gambar orang dong gitu. Ya, kalau semakin minimalis, nggak sesuai dengan umur, berarti kemampuan kognitifnya juga semakin kurang. Ya. Terus menulis huruf, nama, ini sudah mulai ya mah. Meskipun kadang ada beberapa yang masih, Bu, huruf B sama D gimana ya? 5 tahun kita masih maklumin mah. Tapi kalau terlalu lama, 6 bulan kita udah ajarin bedain B dan D masih kesulitan, hati-hati. Ada mungkin juga ini disleksia ya. Kemudian memotong bentuk-bentuk yang sederhana. Jadi mulai cutting, terus ditempel, apa segala macam tuh udah lebih rapi. Kalau anak 3 tahun dipotong mungkin harus dibantuin, nempelnya juga masih miring-miring. Nah, kalau anak 5 tahun udah bisa lebih rapi ya. Next. Nah, bahasa jelas sudah lebih baik ya, bahkan rata-rata beberapa anak sudah mulai bisa membaca yang simple-simple. Terus mereka mulai berpikir analoginya juga lebih baik. Jadi tadi cerita sedikit tentang tantrum ya, balik lagi Ma, itu tuh kenapa anak-anak di bawah 3 tahun tantrumnya hebat sekali. Karena saat itu sistem limbik mereka yang mengatur emosi itu lebih besar daripada lobus frontal. Lobus frontal itu di otak bagian depan sini, tempat kita berpikir. Oh, kita tidak boleh ini karena ini. Oke, kita paham. Ya, besoknya nggak diulangi. Nah, tapi kalau anak 5 tahun ini dia udah mulai belajar menyambungkan. Oh, aku nggak boleh makan permen banyak-banyak, soalnya nanti sakit gigi. Nah, jadi dia paham. Jadi kalau tawarin, kok mau permen nggak? Enggak deh, kata mama nanti sakit gigi kalau kebanyakan permen. Nah, dia jadi mulai bisa paham sebab akibatnya sudah mulai nyambung ya. Nah, itu penting ya, Mah. Next. Nah, bermain kelompok dengan aturan di sini udah mulai bisa. Jadi kita bisa mulai ajak dia bermain misalnya kayak apa halma, monopoli, ular tangga, itu harus sudah bisa mah. Dia sudah harus paham. Saya tekankan udah harus paham, artinya sebelum-sebelumnya udah belajar ya. Dia udah harus paham kalau bukan gilirannya dia nggak boleh lempar dadu. Itu dia harus paham. Terus dia juga sudah mengerti ya aturan kegiatan di rumah. Bangun, aku ngapain? Oh, aku mandi. Aku jemur handuk, aku beberes, itu dia udah harus paham. Ya, jadi pembiasaan seperti itu penting karena itu juga melatih anak ya. Terus misalnya dia pulang sekolah, jadi pulang sekolah itu kita udah bikin kesepakatan biasanya mah. Kalau pulang sekolah sebelum kamu mau minta main, mau minta ini, mau minta itu, kamu pulang sekolah langsung ganti baju, pipis, cuci tangan. Itu rules di rumah seperti itu. Ganti baju, pipis, cuci tangan. Kalau sudah kamu baru boleh ngomong ke mama, "Ma, aku mau ini, ma, aku mau itu," boleh nggak? Kalau belum seperti itu, misalnya dia menghampiri saya masih dengan baju sekolah, saya pasti akan balikin gini, "Gimana ayo kalau habis pulang sekolah?" Oh iya. Jadi mereka akhirnya udah terbiasa kalau pulang sekolah langsung ganti baju, pipis, cuci tangan, langsung seperti itu ya. Terus udah tahu, oh kalau jam segini aku kan harus sholat maghrib.
Habis sholat maghrib aku makan malam, habis makan malam aku ngapain. Jadi itu udah rutinitas. Begitu jam 8 kita cukup ngingetin mah nanti udah jam 8 ya. Oh iya, bersih-bersih kamar mandi, ganti baju, persiapan tidur ya. Jadi itu kebiasaan, itu sudah harus bisa nih umur 5 tahun. Nah, refleksnya jelas kalau di sini namanya sudah harus lengkap. Meskipun memang kalau namanya sampai panjang sekali, itu emang tega orang tuanya. Ntar kalau ujian itu loh masuk perguruan tinggi kasihan, yang lain udah jawab 10 soal dia masih bunderin di nama. Ya, jadi kalau ngasih nama orang tua maksimal 3 lah, nggak usah banyak-banyak ya, 3 kata aja udah banyak ya. Nah kemudian tidak bisa bermain bergiliran, ini juga masalah kalau tidak bisa bermain bergiliran ya mah. Kemudian masih sangat canggung bicara tuh, jadi kalau ngomong masih Bu tadi ya kan ada temanku ya, si itu loh Bu. Nah, jadi nggak jelas urutan kalimatnya tuh nggak jelas. Nah ini sebenarnya masalah ya mah. Kadang kita ngelihatnya antar juga bisa sendiri ngomong gitu. Biasa dulu bapaknya juga gitu pas PDKT ya. Jangan disamain mah, PDKT deg-degan ya. Ini kan hari-hari harus bicaranya baik ya. Jadi kita bisa rangsang anak itu untuk berdiskusi. Habis cerita kita diskusi. Kali ini diskusinya ditambahin bukan tadi ceritanya tentang apa, tapi tambahkan menurut kamu cerita tadi seperti apa? Kalau kamu jadi dia, tokoh dalam cerita itu, kamu akan bagaimana? Bagaimana perasaan kamu? Jadi bukan cuma cerita selesai, kita galinya di situ ya. Bantu anak juga untuk memahami. Ya aku pasti akan sedih sih Bu, karena kucingnya mati gitu. Iya ya, karena kucingnya mati pasti sedih ya. Terus gimana? Ya aku akan doakan kucingnya. Terus aku akan coba melakukan hal-hal yang membuat aku lebih baik gitu. Misalnya apa sih contohnya gitu. Jadi kita gali terus. Kalau anak kita ngomong sesuatu mah jangan berhenti, tapi ditanya lagi, dibalikin lagi gitu, supaya dia mikirnya tambah, eksplornya tambah luas ya. Kemudian tadi ya main games itu penting tadi. Yuk kita main ular tangga misalnya. Nah di situ kita banyak belajar kalau ular tangga harus sabar nunggu gantian. Udah jalan 1 langkah, balik lagi. Ini biasanya kadang ada anak yang marah, ih, kan aku jadi mundur lagi, sebel nggak mau main gitu. Nggak bisa, karena kita harus kasih pemahaman. Permainan kadang begitu, dalam hidup pun kita begitu. Kadang kita mencapai titik sesuatu tapi terpaksa ada halangan sehingga kita harus mundur. Nggak apa-apa nak, harus berusaha, harus semangat gitu ya. Oke. Ini kalau usia 6 tahun ya jelas udah nggak boleh ada masalah yang tadi. Motoriknya udah bagus, lompat, lari, lompat sambil nangkep ya. Udah jadi dia multitasking tuh, lari sambil tendang. Nah udah bisa ya. Kalau misalnya belum bisa, ini masalah mah di motorik. Terus mulai belajar sepeda roda 2. Jadi kalau naik sepeda tanpa bantuan roda bantuannya itu dia sudah mulai bisa. Terus anak juga mulai bisa dia yang menggunakan tangan, kaki semua bekerja ya, misalnya kayak manjat, climbing itu dia udah harus bisa. Next. Ya, biasanya 6 tahun ini kita udah mulai bisa melihat anak mulai bisa menulis ya mah. Kadang ada yang tulisannya udah rapi, itu karena motorik halusnya baik dilatih. Ada juga yang tulisannya masih kayak cakar ayam. Itu mohon maaf mungkin motorik halusnya kemarin agak kurang halus ngalusinnya. Jadi nggak apa-apa, dilatih lagi ya, bisa pakai menulis, coba pelan-pelan, nah diikutin seperti ini, dilatih lagi tracingnya. Jadi dari awal lagi, kadang kalau tulisannya masih nggak karuan, dari awal lagi dia suruh tracing lagi. Nah kalau 6 tahun nih tulisannya biasanya mulai tidak terlalu, kalau 3 tahun kan 1 buku 1 huruf ya mah kalau kayak berusaha ikutin. Nah kalau umur 6 tahun harusnya dia udah bisa tuh sejajar di garisnya di buku ya, nggak terlalu berantakan. Kemudian kalau gambar itu sudah mulai ada cerita ya, jadi bukan hanya gambar orang tapi orangnya ada aktivitasnya. Jadi kalau dia gambar orang terus sama dia dikasih aktivitas, misalnya ada orang lagi main lompat tali, terus kita bisa tanya itu gambar apa? Nah ini gambar
Ana lagi main lompat tali gitu. Jadi sudah ada ceritanya kalau gambar, bukan cuma orang saja, tapi orang dengan aktivitas. Atau misalnya dia gambar orang tuanya, terus di belakangnya gunung misalnya atau taman. Ini apa nak? Ini bapak ibu sama aku waktu kemarin kita jalan-jalan. Oh iya, jadi sudah mulai ada ceritanya di gambarnya. Nah ini juga kalau tali sepatu lacing udah harus bisa ya. Kalau belum bisa berarti ini motorik halusnya juga terganggu. Bahasa, biasanya struktur kalimat sudah baik, sudah seperti orang dewasa, SPOK-nya juga lebih lengkap, keterangannya itu lebih jelas ya, dan susunannya sudah bagus, sudah mulai baku ya mah. Kalau misalnya dia masih nggak bisa, keterangannya masih ganti-ganti atau masih salah, itu bisa jadi masalah juga. Misalnya contoh, ibu aku mau pergi ke pasar yang, jadi dia ada keterangan lagi nih, yang di depan maksudnya pasar Banjarsari, yang di depan orang jualan ini misalnya, atau dia misalnya aku mau ke toko mainan yang di dekat bank ya, jadi dia bisa keterangan tempatnya sudah lebih detail ya, jadi bukan cuma aku mau ke toko itu loh bu, itu aduh apa sih itu deh pokoknya gitu, jadi tapi dia udah mulai bisa deskripsinya itu sudah lebih jelas ya. Dan kata-kata sederhana dia sudah mulai bisa paham. Nah, mah perhatikan baik-baik anak mama. Kalau dia sudah mulai membaca, saat dia baca kalimat, tanyakan apa maksud dari kalimat tersebut. Kalau dia tidak paham kalimat, satu paragraf dia tidak paham, atau mama cerita dia tidak bisa menangkap esensinya, ini juga tanda atau gejala disleksia. Karena disleksia itu biasanya kadang nggak muncul di awal. Datang ke saya itu anaknya udah kelas 3, udah kelas 4. Orang tuanya mengeluhnya ini kalau pelajaran matematika 3 tambah 4 berapa? 7 bisa. Tapi begitu paman punya 3 ayam dikasih sama kakak 4 ayam lagi. Berapakah ayamnya paman? Nggak bisa dia bingung. Ya, jadi kalau mengkomprehensif, memahami maksud kalimat itu dia bingung. Nah itu ciri-ciri disleksia juga. Tapi ringan, jadinya ketahuannya baru usianya 3 tahun, kelas 3, kelas 4 ya. Kelas 1, 2 kadang kita masih maklumin soalnya mah, belum detailing. Tapi begitu udah kelas 3, kok teman-temannya bisa, dia nggak bisa sih. Nah itu baru biasanya orang tuanya mulai ngerasa, oh ini anak saya berarti bermasalah. Syukur-syukur orang tuanya ngerasa mah, ada yang sampai SMP baru ya. Jadi kalau ngerasa alhamdulillah. Ya, kemudian personal sosial ya, sudah mulai bisa merasakan menunjukkan tanggung jawab. Usahakan di usia ini hal-hal yang menjadi punyanya dia atau urusannya dia itu harus selesai dia sendiri. Contoh, besok kamu akan ke sekolah, kamu bawa ini, coba yuk disiapin. Suruh dia siapin minumnya sendiri gitu. Apalagi kalau kakak-kakaknya mah udah lebih besar lagi, udah SD. Jadi jelaskan ini, buku ini, besok kamu harus bawa buku ini. Bantu dia untuk mengarahkan membawa bukunya sendiri. Jadikan hal itu kebiasaan, tiap malam udah nyiapin. Besok mau pakai baju apa, sudah nyiapin. Jadi dia ada rasa tanggung jawab. Kalau bangun, kamu harus ngapain? Oh, aku harus ngerapiin dong kasur aku. Habis mandi, aku harus jemur dong handuk aku. Itu sesuatu hal yang harus. Sudah tidak lagi harus diperintah sama orang tuanya ya. Diingatkan boleh, tapi mestinya dia udah jalan. Terus bisa mama harus ada bagi-bagi chores. Sebenarnya bagi-bagi chores, pekerjaan rumah tangga kita bisa mulai dari usia 3 tahun ya mah. Nah tapi kalau 6 tahun ini dia sudah paham. Kalau sudah selesai makan, aku akan bawa piring aku ke belakang. Meskipun misalnya nggak selalu nyuci, misalkan ada mbak di rumah. Tapi kalau nggak ada mbak di rumah, ajarkan dia sampai kalau kamu udah bawa ke belakang, kamu sekalian cuci piringnya gitu ya. Itu boleh. Jadi usahakan dia melakukan kegiatan harian di rumah. Karena ternyata penelitiannya, anak-anak yang dibiasakan melakukan kegiatan harian di rumah, punya chores, punya tanggung jawab di rumah, saat dia dewasa, saat dia bekerja, dia akan lebih baik dan lebih sukses. Karena dia sudah memahami. Saat dia bekerja, dia sudah paham, ini job desk saya akan begini. Ya, tapi kalau anaknya nggak dibiasain seperti itu, saat dikasih job desk dia akan bingung, dia nggak bisa nata, ya.
Kemudian mulai memiliki teman dekat. Jadi ada cerita misalnya, aku suka banget main si Abam gitu. Soalnya Abam baik sama aku, suka bagi-bagi makanan gitu. Aku suka banget main sama ini, soalnya dia suka ajak aku lomba lari misalnya. Jadi dia udah mulai punya teman dekat ya. Oke, red flag-nya next. Nah, awas hati-hati kalau laporannya dari sekolah anaknya itu nggak bisa bergaul dengan teman sebayanya. Jadi misalnya dia sulitan nih berkomunikasi, nggak bisa mengikuti instruksi kelompok ya, kayak permainan misalnya dia diem doang, dia nggak bisa aktif ya, atau kegiatan di kelas gitu ya. Terus tidak tertarik dengan bermain dengan teman sebayanya. Di pinggir aja terus ya. Kalau tadi kan sempat disebut ya Miss tentang kalau anak yang di rumah terus usia masih kecil gitu sosialisasi gimana. Nah kalau umur segini nggak boleh tuh mah ada masalah sosialisasi. Jadi anaknya sebaiknya secara personal sosial sudah bisa bergaul, sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak sebayanya ya. Kemudian untuk aktivitasnya mama bisa kasih misalnya permainan misalnya tebak-tebakan huruf ya untuk memperbanyak dia bisa mengenal huruf atau membaca ya. Bisa itu tulisannya apa ya? Kadang-kadang di jalan gini, siapa yang nemuin tulisan ini duluan? Nah, mereka nyari tuh. Ya, dengan permainan-permainan sederhana seperti itu sebenarnya akan meningkatkan keinginan mereka untuk belajar. Karena aku biar menang lain kali kalau main nanti sama ibu tebak-tebakan huruf gitu ya. Kemudian juga banyak dia mengikuti aktivitas. Jadi kalau memang mama merasa anak mama masih kurang dalam sosialisasi, ajak dia keluar mah, ikutin sosialisasi, ikutin les. Ya, karena kan dengan begitu kan dia akan harus bersosialisasi. Mungkin awal-awal mama harus ikut nongkrong, dorong dia. Nggak apa-apa, ayo dicoba. Ayo, ajak ngobrol temannya. Ayo, kenalan. Nggak apa-apa didorong terus mah. Nanti lama-kelamaan saat dia mulai berkembang, dia akan berani. Anaknya minderan, takut. Pancing dia untuk di depan gitu, bicara di depan. Jangan sampai nanti setelah dia tambah dewasa dia jadi anak yang minder. Di depan gagap, gugup, nggak bisa ngomong ya, nggak bisa jadi presiden nanti ya. Gitu. Nah ini next ya, tahapan pensil grip ya. Biasanya memang kalau 1-2 tahun megangnya masih seperti ini, wajar, jadi agak sulit ya. Kemudian digital pronat tuh dia kadang udah menggunakan tangan tapi jarinya maju semua. Nah di umur 4 tahun ini dia mulai finger grip ya, beberapa bahkan sudah bisa yang 3 jari megang. Nah kalau umurnya 6-7 tahun dia mostly pakai 2 jari ini. Nah ini mama harus lihat tahapannya udah sesuai belum. Kalau memang masih ada kesulitan, latih dia untuk memegang pensil, latih dia untuk menulis, latih dia untuk tracing. Bisa juga menggunakan bantuan yang seperti ini ya, Mah. Alat bantu untuk memegang pensil. Jadi supaya mengarahkan dia bagaimana tangannya harusnya posisinya di seperti apa. Ya. Oke, take home message-nya. Pertama, anak itu beda-beda, Mah. Gak semua anak diciptakan jago di matematika. Jadi kalau mama ngelihat anak saya nih kayaknya jago seni deh, semua digambar, semua dilukis, seneng banget sama warna. Coba explore mah, mungkin dia memang senang melukis. Jadikan itu suatu kekuatan untuk dia, ya. Jangan mama tekankan, melukis itu nggak penting, mau jadi apa kamu gitu. Nggak bisa harus matematika biar jadi dokter gitu. Nggak usah. Jadi mama harus gali. Terus memang semua anak berbeda-beda, tapi ada batasan di perkembangan kapan kita bilang ini oke, ini tidak oke ya. Jadi kalau sudah ada batasan, ini contoh yang paling sering saya temuin di praktek. Anak 2 tahun belum bisa bicara. Orang tuanya datang udah mau 3 tahun. Terus saya tanya, sebelumnya belum pernah periksa Bu? Belum. Karena soalnya kata neneknya, bapaknya tuh juga ngomongnya lama. Pasti sering dapat ya Bu. Ya, tapi padahal kita tuh ada patokan, nggak bisa. Anak 1 tahun setengah harus ada 6 kata, itu udah minimal banget. Minimal di tahapan IQ rata-rata loh. Kalau IQ-nya bagus sudah 15 kata. Jadi kalau misalnya di titik itu belum bisa ngomong itu masalah. Semakin lama mama mengetahui anak mama bermasalah,
semakin lama kita berikan intervensi, maka semakin jelek hasil yang kita dapatkan. Kenapa? Karena IQ itu adalah nilai kemampuan anak di usia tersebut. Misalnya anaknya usia 3 tahun atau 4 tahun ya. Biasanya kan yang dicek udah umur 4 tahun ke atas. Katakan anak umur 5 tahun ya. Itu dibandingkan kemampuan anak sini dibandingkan dengan kemampuan anak 5 tahun yang seharusnya. Kalau dia tidak bisa lebih rendah ya berarti IQ-nya rendah. Bayangkan kalau itu tidak tertangani dengan baik, nambah usia 7 tahun, 8 tahun, semakin gapnya semakin jauh. Jadi anak mama IQ-nya semakin jelek, semakin sulit untuk dikejar. Dan beberapa referensi mengatakan kalau di atas 8 tahun, itu untuk ngejar susahnya setengah mati. Jadi kalau di atas 8 tahun kita evaluasi ternyata dia jauh sekali ketinggalan dia dengan teman-teman sebayanya, itu akan sangat sulit sekali. Kalaupun mengejar dia nggak akan bisa catch up sampai bagus ya, mungkin cuma setengah jalan ya. Artinya dia nanti pas dewasa saat kerja dia akan mengalami kesulitan-kesulitan ya. Jadi dia tidak bisa berpikir kreatif, dia tidak bisa mencari solusi, dia tidak bisa analisis thinking gitu ya. Jadi mungkin sekarang kenapa ujian itu ada yang TKA tuh ngelihat potensi ya, TPA ngelihat potensi akademik, karena memang ternyata banyak yang miss di situ, nggak dilihat potensi akademiknya. Anaknya bisa nggak sih berpikir solutif? Ternyata anaknya nggak bisa berpikir solutif. Dan sebenarnya anak-anak yang nggak bisa berpikir solutif itu dia tidak bisa di posisi-posisi pekerjaan yang membutuhkan analisis thinking. Contohnya ya dokter itu nggak bisa. Jadi dia bisanya pekerjaan yang latih, banyak latihnya, dilatih. Jadi istilahnya layak latih ya, bukan untuk yang berpikir. Artinya kalau dipaksakan nanti kuliahnya dia kesulitan, kuliahnya lama, nggak lulus. Setelah lulus nggak dapat kerja. Kalaupun kerja nggak beres, nggak naik pangkat ya, seperti itu. Jadi penting kita untuk menilai anak kita dari sekarang. Nih kayaknya anakku ada masalah, lebih baik diperiksain mah, nggak usah malu, cek. Nanti kalau ternyata aman, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak aman, intervensinya sedini mungkin, gitu ya. Oke. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.